Pesan kita buat teman-teman yang lagi berjuang, kalian lagi punya sesuatu, struggle, punya impian. ingat aja kalau misalnya jalan kalian tuh masih banyak yang bisa ditempuh. Asalkan kita mau usaha, bakal bisa ada hasilnya. Pusing sampai benar-benar pusing. Halo guys, kita hari ini mau ceritain perjuangan kita bisa sampai di Kanada. Awalnya itu 2021 ya, kita mulai bermimpi untuk ke Kanada gitu loh. Kita tuh sempet bikin roadmap plan, roadmap. Kita tempel di kamar. Kita bikin di styrofoam. Goalnya, apa yang kita mau tuju. Step pertama yang kita lakukan adalah research ya. Research semua, dan waktu itu pilihan kita jatuh ke Toronto. Setelah itu kita konsul ya salah satu agent. Yaudah deh, college aja dulu. Kita mikirnya college karena di kesini bakal tough banget kan. Jadi kalau ambil S2 kayaknya kayak capek gitu banget gitu. Jadi ambil college. Udah ambil college D3, aja deh gitu. Dari yang gampang. Pilihan kita jatuh ke Humber College. Langkah pertama yang kita lakukan waktu itu adalah tes bahasa Inggris. Gitu. Which kita udah gak pernah belajar bahasa Inggris. Yang sekolah by the way aku jadi aku harus tes bahasa Inggris. Dimana aku tuh udah gak pernah pakai bahasa Inggris secara aktif. Untungnya itu kan masih semi pandemi ya. Jadi kita bukan semi sih, lagi pandemi banget, justru lagi tinggi-tingginya. Lagi pandemi, terus kita dibolehin untuk online test namanya Duolingo English Test. Base-nya online. Di layar itu nggak boleh ada buka tab yang lain. Pandangan harus lurus ke depan. Nggak boleh ada notif. Iya, nggak boleh ada notif. Kursornya nggak boleh nyentuh edge layar. Iya, pokoknya mata kita nggak boleh telinga selimut, nggak boleh ada suara. Itu considernya fail. Lumayan ketat sih. Nah, tapi itu adalah alternatif yang lumayan murah pada saat itu ya. Dibandingkan IELTS harus bayar 3 juta. 3 juta. Tapi kalau Duolingo English Test ini cuman bayar 700. Ya, 700, kita 700 ribuan. Iya, 700 ribuan. Satu tes itu cuma punya 3 kredit. Jadi kalau ada technical difficulties yang tadi kita sebutin itu di tag, itu hilang 1 kredit. Kita belajar, nonton video YouTube lah, cari-cari apalah, conversation in English. Di situ kita coba untuk ambil tes. Disinilah dramanya dimulai. Betul. Jadi waktu tes pertama Duolingo English Test itu nggak tahu kenapa laptopku itu ngebug terus. Jadi dia tuh selalu keluar notif-notif yang nggak ada aplikasinya gitu loh. Padahal sekali attempt itu keluar notif considered as fail. Jadi aku harus ngulang lagi tag yang kedua, keluar notif lagi kan kalau nggak salah. Aduh, udah mau nangis tau gak sih rasanya, kayak harus ngulang lagi gitu loh. Jadi di dalam 1 hari itu aku tes dua-duanya fail. Coba untuk ketiga kalinya ya, final kreditnya itu udah berhasil nih guys. Tiba-tiba di pertanyaan terakhir waktu mau disubmit dia nge-freeze dong. Oh my god, gimana ya? Aku udah kayak ini masa harus ngulang lagi. Akhirnya aku coba email ke customer care-nya. Aku kasih tahu bukti-buktinya kan. Akhirnya dikasih sama mereka kredit. 1 kredit lagi. Terus kan aku udah gak kuat banget untuk back test lagi kalau gak salah ya. Udah capek banget, ya udah akhirnya kita istirahat. Udah nih kan minggu depannya nih. Pada saat di minggu tes itu kita bikin user baru. Iya, bikin user baru di laptop. Jadi untungnya dia kepikiran hal itu. So this will be the last test. Are you ready? Ready. Good luck. Thank you. Love you. Bye bye. Akhirnya berhasil, dapat skornya sesuai dengan yang kampusnya minta. 105. Aduh, puji Tuhan banget sih. Berangkat nih kita nih. Udah happy banget tuh gitu kan. Gitu. Udah akhirnya kita submit. Sedikit cerita, Humber College itu kasih kita letter of acceptance ya. Wah, step pertama checklist. Step kedua checklist. Sekolah bahasa Inggris lulus, sekolah terima. Udah deh. Sekarang suruh ngapain nih kita langsung. Tinggal bos terakhir nih, visa. Buat teman-teman yang kayak mungkin ngiranya kalau di Kanada itu kalau udah dapet letter of acceptance dari sekolah itu udah pastilah dapet visa. Kan harusnya kan udah dapet gitu.
Logiknya kan begitu ya. Tapi di sini enggak guys. Walaupun kita udah dapat letter of acceptance, belum tentu visa kita itu tembus. Akhirnya kita coba apply visa kan. Kita gather dokumen dulu karena ini juga our first time buat ngurusin visa Kanada kan ya. Wah, banyak banget yang mesti disiapin di tengah-tengah kesibukan kita. Saya nih sudah apply semuanya, bayar dan segala macam. Dan itu tuh lagi backlognya parah banget, lagi COVID kan. Waiting time-nya tuh parah banget ya waktu itu. Kayak kita dapat kabar di bulan April apa Mei kalau nggak salah. Iya, ternyata bulan Mei visa kita ditolak, refuse. Sedih banget sih. Ya, kenapa nih agent kita yang pertama yang ngurusin ini dari awal nyaranin untuk request GCMS gitulah, request for the details kenapa kita ditolak dan lain-lain. Nah, kita harus tunggu selama sebulan lagi lah kurang lebih 5 minggu. Ya 5 minggu. Detailsnya itu kenapa kita ditolak. Sebulan udah berlalu ya. Intinya dokumen kita kurang bisa satisfy di officer lah pada masa gitu itu. Selesai itu kita coba apply lagi lagi di bulan Juli akhir. Iya. Selama belum ditolak, gas terus. Dari rencana kita September 2021, Oktober 2021 udah sampai keterima, udah bayar, terus udah siapin segala macem. Tapi Tuhan berkata tidak untuk sekarang. Sudah di-apply guys, tanggal 30 Juli 2022 we just reapplied for the second shot. Just pray for the best of us. Pada saat kita reapply lagi di bulan Juli. Akhir Juli, dapat kabar lagi September. Iya. Lumayan lama kan, lumayan sebulan, ya. Kita pokoknya setahun itu nunggu terus kan. Iya. Nunggu terus. aja, nunggunya lumayan lama banget. Dan ternyata yang kedua itu juga ditolak. Sekarang senyum nih, ditolak. Dulu mah nangis. Oh, bukan main. 2 kali coy. Nangis. 2 kali. Tuhan, sampai kayak, oh Tuhan aku harus apa? Duit kita udah hilang. Duit kita udah lumayan yang keluar juga kan, maksudnya banyak. Kayak kita langsung apply berdua waktu itu kan lumayan. Lumayan. Terus kita pada saat itu kita harus extend kontrakan kita juga yang di BSD kan. Jadi kayak kita waktu itu masih kontrak, jadi kayak kita harus bayar kontrakan lagi, extend setahun lagi. Yang tadinya kita bakal pergi di 2022, tapi ternyata kita harus extend lagi gitu loh. Jadi kayak ayo ampun, harus keluar uang lagi. Ya udah, di tengah-tengah itu tuh kita udah sampai putus harapan ya. Aku sih ya kan. Aku udah kayak mikir, aduh kayak kita udah nggak bisa. Ini kayak nanti di editnya itu ya, kayak kita udah nggak bisa deh pergi ke Kanada, kayak Tuhan nggak kasih kita jalan. Tapi habis itu si Sam langsung bilang, Selama belum diblok sama Kanada, masih ada jalan. Sikat. masa sih kita baru kayak gini aja kita udah mau nyerah, nanti gimana kalau misalnya kita di Kanada? Luar biasa. Jadi akhirnya pada saat itu tuh iman juga diuji guys. Teamwork kita as a husband and wife itu juga harus kuat banget. Di proses itu tuh pernikahan kita juga diujian, diperkuat lah istilahnya kayak gitu. Kita cerita, kita kayak yaudah deh kita maju lagi gitu loh. Atur strategi lagi kita ulang. Jadi kalau kata orang-orang sukses itu mimpinya itu jangan ganti. Jadi ganti, yang kamu ganti tuh jalannya dan caranya. Iya, betul. Cara kesananya dan jalannya mungkin harus diganti. Waktu itu si Sam cerita sama Ko Darwin ya. Thank you Ko Darwin. Subscribe channelnya di bawah ini. Subscribe Opini Darwin. Di bawah ini. Ko Darwin itu gak akan nyesel deh. Iya, Ko Darwin humble banget waktu itu, kayak bantu kita, support kita banget ya. Kayak DM Ko Darwin, terus Ko Darwin yang kayak jangan menyerah dan lain-lain. Jalannya gak gampang kayak gitulah. Pokoknya kita berasa kayak gak sendirilah pada saat itu. Akhirnya ada satu orang stranger, kayak kita benar-benar gak kenal dia siapa. Bangun-bangun pagi tahu-tahu siapa nih, kok ada yang following namanya Kak Dian. Thank you Kak Dian. Kalau Kak Dian nonton ini, terima kasih. Dia approach aku waktu itu, terus dia DM. Jadi akhirnya Kak Dian waktu itu rekomendasiin ke salah satu agent baru lah. Akhirnya kita coba chat segala macam. Kok ayo kita ketemuan gitu-gitu. Akhirnya waktu itu sempet teleponan sebentar lah. WA call sebentar. Akhirnya singkat cerita ketemuan, ngobrol. Kita maju sama agent baru kita ini. Ternyata agent kita ini saranin untuk Brenda ambil S2. Coba yang nggak pernah kita pikirkan gitu. Ambil S2-nya apa? Business.
Kayak kita orang-orang kreatif gini, kayak tahu suruh bisnis kayak kayak oke. Ya sempat kepikiran sih sebenarnya udah lama juga, maksudnya pengen belajar bisnis karena kan memang nggak pernah nyentuh area itu gitu loh. Jadi di keluarga aku memang nggak ada yang punya background bisnis. Ya udah akhirnya aku memberanikan diri untuk ambil bisnis MBA di UC di Vancouver. Kita gitu. akhirnya dari Toronto pindah kota ke Vancouver. Langsung benar-benar dirombak sih rencananya ini. Dirombak abis. Benar-benar dirombak kayak yaudah dari college ke S2 dari Toronto ke Vancouver. Yang tadinya kita benar-benar dari semua kota di Kanada, kota yang kita nggak research cuman Vancouver doang karena kita pikir kita nggak mau kesini. Iya, karena mungkin ini juga udah attempt ketiga ya, jadi kayak harus hati-hati banget. Benar. Kita coba nurut sama agent kita gitu loh, ya udah kita coba aja ke Vancouver. Nanti kalau sudah sampai di sini baru kita pikirin. Ini kita lagi mikirin. Iya. Sekarang udah nyampe kayak Oke. Akhirnya singkat cerita sama agent baru ini perjalanannya dimulai di Oktober. Nah, untuk bisa ambil MBA, Duolingo Brand yang kemarin tuh 105 kurang skornya ternyata kurang 5 poin. Jadi dia harus 110 harus 110. Jadi dia harus retake lagi bahasa Inggrisnya. Oh my god, itu kita tuh beli lagi benar-benar udah kayak ngamut sebenarnya. Udah kayak ngamut, harus retake ulang, belajar lagi. Jadi kita tuh sebenarnya di tahap yang benar-benar udah capek banget mentally, physically udah sebenarnya udah financially. Financially udah kayak loyo banget, cuman tetap masih mau berusaha sampai maksimal. Ngerasa ini belum maksimal gitu karena ada jalan baru nih gitu. Kita akhirnya coba sepakat buat kayak yaudah kita coba gitu kan. Oktober belajar bahasa Inggris lagi. Belajar bahasa Inggris lagi. Si Brenda sampai beli modul. Akhirnya aku coba beli modul, belajar lagi, lebih keras lagi belajar. Iya. Habis itu tes di bulan November. Akhirnya tes di bulan November. Habis tes sudah hasilnya keluar, skornya 115. Puji Tuhan banget kan. Akhirnya berangkat berangkat nih. Kita ngincar intake itu bulan Juli sebenarnya. Samar. Kita langsung cepet-cepet gather dokumen. Kan udah punya nih dokumennya kan. Jadi kita tinggal perbarui dokumennya itu. Kira-kira bulan Desember akhir kita langsung apply sekolah kan. Apply sekolah dulu. Nah, dari sekolahnya ini, dari UCW aku nggak tahu kenapa pada saat itu sangat-sangat lama waiting time-nya. Jadi yang harusnya tuh sebulan udah dapat letter of acceptance, ternyata mereka keluarin letter of acceptance aku tuh 3 bulan kemudian. Di bulan Maret. Keluar deh tuh bulan Maret untuk intake Juli. Ya kan nggak mungkin ya. Orang kita juga belum apply visa gitu kan. Maret, Juni, Juli udah nggak mungkin gitu loh. Jadi ya udah mau nggak mau kita harus defer ke bulan September gitu. Akhirnya kita defer lagi deh, nunggu lagi deh. Gitu. Pokoknya hidup kita nunggu mulu dah. Dari rambutnya pendek kan? Rambutnya pendek sampai udah panjang. Udah gitu kita langsung apply visanya di bulan Mei. Akhir Mei kita ke Jepang dulu. Di momen itu kita tuh udah berserah dan udah pasrah banget. Kalau ditolak pun ya udah, at least kita udah ke Jepang, kayak at least kita udah liburan gitu. Pas pulang dari Jepang itu kita langsung submit dokumen. Kemarin kita apply ini, kita apply-nya nggak barengan berdua. Jadi sendiri-sendiri karena kalau dia keterima, punya gue pasti keterima. Kalau dia ketolak, udah pasti punya aku juga ketolak. Jadi ruginya 2 kali. Terus akhir Juni akhirnya dapat kabar nih. Tiba-tiba dapat kabar. Pas kita cek, ternyata updated, kayak kita punya profil tuh ke update gitu. Akhirnya ada panggilan medical check up. Wah, kita tahu. Nangis akhirnya. Jadi kalau misalnya buat apply visa itu, panggilan medical check up itu tuh at least sudah 90% lah kamu udah di-consider. 95% actually. 95% considered as accepted. Udah accepted gitu. sebenarnya. Nangis. Habis itu langsung buru-buru apply punya SAM. Waiting time-nya ini kita juga waiting lagi ya kan. Waiting lagi sekitar sebulan lebih ya. Nah, disinilah drama kesekian terjadi lagi. Bulan September masuk sekolah kan. Jadi kan Agustus mikir udah berangkat nih. Di akhir Agustus, tanggal 31 Agustus, visa aku nih masih belum keluar nih. Sedangkan kita mau perginya berangkatnya kan bareng dong. Dari agent bilang, ini kalau kita mau tetap di intake September, mesti kabarin kampusnya di tanggal 31 Juli. Sulap, udah pakai jaket. Ternyata udah pakai jaket, soalnya dingin banget. Kita tuh mesti kabarin kampus itu tetap di September atau pindah ke Januari itu paling telat tanggal 31 Juli. Visa aku tuh masih belum keluar, belum ada panggilan medical check up. Oke, kita fix untuk defer di 31 Juli. Kita kirim email ke kampusnya. Oke, confirm tuh. Confirm. 1 Agustus
Pas buka Siang-siang. email siang-siang, dapat panggilan medical check up panggilan punya saya. Langsung lemes kan, langsung aduh Gimana? Terus Udah. telepon agent kita, Telepon agent kita. Wah, jangan defer kalau kayak Jangan gini. defer, Langsung bikin ini. akhirnya kita agent kita kecep banget lah, langsung telepon sana sini, terus akhirnya kita coba cancel defernya. cancel defer ya. Itu juga nunggu dari Nunggu kampus. lagi, iya. Nunggu dari kampus karena katanya defernya kita tuh udah Udah confirm gitu, udah di accept. Jadi harus tunggu ada slot nggak nih sebenarnya gitu-gitulah. Ternyata bisa ya. Ternyata seminggu kemudian dapat OA baru lagi untuk kita cancel defer gitu. Banyak banget ketidakpastian yang terjadi. Waiting all the time, terus kayak digantungin. Itu tuh kayak udah deh perjalanan 2 tahun kita. Akhirnya seminggu kemudian baru dapat stempel visa, udah aman. Jadi kayak baru udah kayak wah, itu baru bisa beli tiket. Iya, baru bisa beli tiket. Tiket pada mahal. Drama kita sudah selesai ya. Selesai lah. Wah, ternyata 2 tahun kita ini cuma diisi sama menunggu ketidakpastian, digantung, tapi ternyata membuahkan hasil juga. Jadi puji Tuhan banget kita nggak quit ya. Iya. Kayak kita bersyukur banget kita memilih untuk terus berjuang gitu loh. Dan ternyata berhasil kan. Pesan kita buat teman-teman yang lagi berjuang dimanapun kalian berada, mau kalian mau ke luar negeri, mau kalian stay di sana, mau kalian lagi bikin usaha atau apapun itulah ya, yang pokoknya kalian lagi punya sesuatu struggle, punya impian. Ingat aja kalau misalnya jalan kalian tuh masih banyak yang bisa ditempuh, asalkan kita mau usaha bakal bisa ada hasilnya intinya. Ya, selama jalannya belum ditutup dan masih bisa dilaluin, keep pushing it aja gitu. Pushing sampai benar-benar pushing. Anggap aja ini tuh training buat jalan yang kalian pilih gitu loh. Jadi kayak kalau kayak kita gini kan di Kanada, kita tahu nih di Kanada itu nggak akan gampang lah istilahnya, pasti jalannya lebih tough. Jadi yang kemarin 2 tahun itu tuh hitung-hitung ya training mental kita gitu loh, untuk kayak nggak gampang menyerah di sini. Oke, sekian dulu dari kami. Udah makin dingin. Oke deh kalau gitu. See ya in the next video. Sorry es krim.